Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sanreni, SEMSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggia Febrianti selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Karulado Peso atau Kerupuk Balado Pecel Meso. Sebelum diskusi ini dimulai, izinkanlah saya memperkenalkan anggota saya, yaitu Nursiani sebagai pemateri pertama dan Monica sebagai pemateri kedua. Tidak memperpanjang makodimahnya, saya langsung saja Nursiani untuk mempresentasikannya. Nursiani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursiani. Di sini saya selaku pemateri 1 dari kelompok Karulado Pecel Miso. Di sini saya akan langsung membahas hasil dari diskusi kami. 1. Latar belakang. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospeksi yang baik. Oleh karena itu, kami memilih usaha Tentram Karulado Pecel Miso. Pecel miso ini merupakan masakan daerah yang tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat luas. 2. Tujuan bisnis. Dengan menjalankan bisnis Tentram Karulado Peso, maka yang ingin dicapai dalam bisnis ini yaitu 1. Dengan menjalankan bisnis Tentram Karulado Peso, maka akan dapat memenuhi permintaan konsumen. 2. Dengan menjalankan bisnis Tentram Karulado Peso, maka akan tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga pengangguran di Indonesia semakin menurun dan untuk masyarakat setempat akan memiliki penghasilan serta dengan menjalankan usaha ini akan meningkatkan ekonomi masyarakat. B. Cita-cita yang diinginkan dari menjalankan bisnis kopi sehat kulit manggis sebagai berikut. 1. Memiliki penghasilan sendiri. 2. Mengembangkan bisnis kuliner dengan perkembangan pasar. 3. Harapan dari bisnis ini ialah membuat bisnis ini terus berjalan sehingga akan menjadi bisnis yang sukses dan bisa membantu ekonomi masyarakat. 3. Deskripsi produksi. A. Produksi kuliner yang direncanakan adalah makanan kerupuk lado pecel miso dengan cita rasa yang gurih dan renyah, yaitu pecel miso dengan perpaduan dua makanan menjadi satu, membuat suatu keunikan dengan menambahkan kerupuk lado, membuat cita rasa semakin lezat. B. Keunggulan dari kuliner kerupuk lado pecel miso, yaitu dari cita rasanya yang gurih dan lezat, perpaduan dua makanan menjadi satu membuat suatu keunikan untuk menarik konsumen. C. Pesaing terdekat yang ada di Kota Padang seperti yang saya ketahui adalah belum ada. Namun menurut survei, peminat makanan pecel dan miso juga banyak. D. Bahan baku untuk membuat masakan kerupuk lado pecel miso ini sangat mudah dijumpai di pasar atau market lainnya, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan tersedia di lokasi. Bahan baku yang dibutuhkan yaitu kerupuk, cabai, mie, bawang merah, bawang putih, serta rempah-rempah lainnya yang sangat mudah didapatkan. Sumber daya manusia adalah ibu-ibu dan anak kuliahan yang membutuhkan kerja di daerah usaha yang akan direncanakan. 4. Perencanaan pemasaran bisnis. A. Target Tentram Karulado Peso adalah remaja, mahasiswa, keluarga, serta masyarakat umum. B. Besarnya proyeksi untuk permintaan dan penawaran dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1. Proyeksi permintaan dan penawaran dari tahun 2021 sampai dengan 2025. Tahun 2021 permintaan porsi 15.000, penawaran porsi 20.400. 2022 21 porsi, permintaan porsi, penawaran porsi 31.200. 2023 27.000, permintaan porsi, penawaran porsi 42.000. 2024 33.000, permintaan porsi, penawaran porsi 52.800. 2025 39.000, permintaan porsi, penawaran porsinya 63.600. Baiklah, sampai di sini
Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh pemateri 2 yaitu Monica. Untuk Monica dipersilahkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri kedua kami yaitu Monica. Monica dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Monica. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan proposal tentang Colorado Peso. Di sini saya menjelaskan tentang perencanaan pemasaran bisnis, di mana yang menjadi target utama kami yaitu adalah remaja, mahasiswa, keluarga, serta masyarakat umum. Di sini dapat kita lihat tabel dari permintaan dan penawaran dari tahun 2021 sampai tahun 2025, di mana permintaan mengalami kenaikan sebesar 40% dan penawaran mengalami kenaikan sebesar 45%. Selanjutnya, proyeksi keuangannya yaitu di sini terdapat alokasi biaya bahan baku tentang Colorado Peso, di mana di tabel ini terdapat bahan baku, bahan lainnya, dan bahan pendukung. Jadi total biaya untuk biaya bahan yaitu sebesar 149.490.000, di mana biaya ini termasuk untuk 1 tahun. Selanjutnya, pada tabel ketiga, di sini ada biaya bahan tentang Colorado Peso dari tahun 2021 sampai tahun 2025, di mana di sini ada biaya bahan baku, biaya bahan lainnya, biaya bahan pendukung, biaya tenaga kerja bagian produksi, biaya tenaga kerja bagian promosi, batu lagan, panci besar, panci penggoreng, sendok goreng, kompor, sendok makan, sendok garpu, mangkok, piring kecil, gelas. Untuk ini dari tahun 2021 sampai tahun 2025, di mana biaya ini mengalami kenaikan sebesar 35% setiap tahunnya. Jadi total biayanya itu sudah di sini sudah dijelaskan besarnya. Selanjutnya kita lihat di tabel 4 yaitu proyeksi pendapatan tentram Colorado Peso. Di sini tertera untuk tahun 2021, di mana kita melihat dari penawarannya. Di sini kami memakai harga yaitu sebesar 18.000 untuk 1 porsi. Jadi pendapatan untuk tahun 2021 itu sebesar 367.200.000. Di sini pendapatannya mengalami kenaikan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Di sini dapat kita lihat ya. Selanjutnya, proyeksi laba rugi tentram Colorado Peso. Untuk pendapatannya udah kita cari tadi. Biayanya tinggal kita salin dari biaya sebelumnya yang udah saya jelaskan dari tabel sebelumnya. Laba kotornya sini kita kurangin aja karena setiap usaha itu pasti ada pajaknya, jadi kita memakai pajak 1%. Dan di sini juga tertera laba bersih untuk setiap tahunnya. Selanjutnya di sini jadi total biaya yang kita keluarkan untuk 5 tahun mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2025 yaitu sebesar 661.589.600. Jadi total kas yang ada diproyeksi yaitu sebesar 3 juta.
Dengan demikian, total COV-nya yaitu sebesar Rp1.6.378.712. Di sini di tabel 7 yaitu ada nilai present value-nya. Di sini sudah dijelaskan, berarti di sini dapatnya sebesar, jadi total 5 tahun PV-nya yaitu 1.919.626.665. Selanjutnya, jadi nilai PPN yang kita dapat adalah sebesar, jadi nilai NPV-nya yang kita dapat adalah sebesar 213.247.953. Selanjutnya, jadi kita menilainya jika NPV-nya besar dari 0, maka proyeksi usaha kita tuh layak kita laksanakan. Dan sebaliknya, apabila NPV kita kecil dari 0, maka proyeksi atau usaha kita tuh tidak layak kita laksanakan. Demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa bisnis tentang Colorado Peso itu layak kita laksanakan karena NPV-nya lebih besar dari 0, yaitu sebesar Rp213.247.953. Nah, biaya-biaya yang kita keluarkan di tahun 2021 itu sebesar, ada biaya bahan baku yang kita beli di pasar yaitu sebesar 20.400 unit yang kita beli itu. Dan jumlah tenaga kerja di bagian produksi ada 2 orang dengan upah 1.300.000 per orang dalam sebulan. Dan jumlah tenaga kerja di bagian pelayan ada 2 orang dengan upah 800 per orang. Pembelian bahan baku dilakukan 2 kali dalam seminggu, dan biaya yang dikeluarkan setiap kali pembelian itu adalah Rp1.835.250. Jadi di sini analisis risiko bisnis kita itu adalah faktor yang mempengaruhi risiko utama yang berpotensi menghambat atau menggagalkan bisnis tentram Colorado Peso itu adalah di mana tentram Colorado Peso itu belum terlalu dikenal oleh masyarakat karena usahanya baru ini dibuka. 2. Pesan makanan kerupuk Colorado Peso hanya disediakan di daerah Kota Padang, tidak melayani pengiriman untuk luar Kota Padang. Dan pesaing dengan mudah meniru resep makanan dan menguasai pasar karena dengan kemajuan teknologi. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku moderator mewakili teman-teman saya. Jika ada salah-salah, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.